Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Durun Hafiz, yang mana di dalamnya itu menjelaskan ataupun menceritakan tentang kehidupan santri yang berada di pondok pesantren. Ada beberapa pertanyaan yang biasanya itu muncul ataupun ditanyakan oleh seseorang. Mungkin dia itu seseorang yang tidak mesantren ataupun tidak pernah belajar di suatu lembaga yang berbasis pendidikan agama ataupun pondok pesantren intinya. Ada yang bertanya bahwa apa saja sih hafalan santri itu? Maka di sini saya sebagai santri yang masih berkecimpung, yang masih berada di lingkungan pesantren, ingin menjawab pertanyaan tersebut yang berhubungan dengan apa saja sih hafalan santri itu. Di sini saya akan menjawab dengan sepengetahuan saya dan sepengalaman saya. Jadi hafalan santri itu sangat banyak. Mengapa sangat banyak? Dikarenakan hafalan santri itu bervariatif dan beragam pelajaran yang harus santri hafalkan. Selain pelajaran-pelajaran yang harus dihafalkan, biasanya ada materi-materi tertentu yang harus dihafalkan, seperti pidato, jam'iyah, dan lain sebagainya. Akan tetapi saya di sini akan menjelaskan ataupun akan memaparkan apa saja hafalan santri yang berhubungan dengan pelajaran ataupun yang berhubungan dengan kitab. Saya kasih contoh ataupun saya kasih gambaran dan saya ambil kitabnya. Ini adalah sebuah nadom, yang mana nadom ini menjadi patokan ataupun yang menjadi bahan santri hafalan. Jadi santri itu mengambil hafalan-hafalannya itu dari nadom ini. Ya, biasanya sudah mafhum sekali, sudah biasa sekali seorang santri itu mempunyai nadom ataupun mempunyai buku kecil. Bila Anda belum mengetahui apa buku kecil ini adalah nadom. Nadom itu sebuah pelajaran yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa pelajaran, entah itu akidah, akhlak, tasawuf, nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Dan nadom itu dijadikan ringkas dengan sebuah syair. Saya kasih contoh ataupun saya beri contoh satu. Misalkan untuk kelas 1 aliyah itu adalah pelajaran alfiyah. Jadi pelajaran alfiyah itu di sini terkumpul nadom 1 sampai 1002 itu terkumpul di dalam nadom ini. Jadi nanti santri ini dibawa kemana-mana, cuman yang gak dibawa itu ke WC saja. Nanti dia menghafal, misalkan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilah khairul Maliki dan sebagainya. Akan tetapi untuk setiap tingkatan, untuk setiap kelas itu berbeda-beda. Dan sekarang akan saya sebutkan untuk kelas 1 sanawiyah ataupun tingkat dasar pertama, yaitu pelajarannya yang dihafalkan adalah nadom Aqidatul Awam dan Awamil. Nadom Aqidatul Awam yaitu nadom yang berisi tentang tauhid, ilmu tauhid, dan Awamil adalah ilmu yang menjelaskan tentang ilmu nahwu sorof. Dan yang selanjutnya itu kelas 2 sanawiyah. Kelas 2 sanawiyah itu mereka itu belajar kitab jurumiyah. Akan tetapi ada pesantren yang kitab jurumiyahnya ditalar ataupun dihafalkan, ada juga yang tidak. Akan tetapi yang harus dihafalkan ketika tingkat 2 sanawiyah yaitu Qaidah Sorfiyah. Qaidah Sorfiyah itu adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang ilmu sorof. Qaidah sorfiyah terbagi menjadi 2. Ada qaidah sorfiyah awal dan ada qaidah sorfiyah sani. Qaidah sorfiyah awal biasanya dihafalkan hanya 83 nadom. Itu ketika tingkat 2 sanawiyah. Dan selain itu masih banyak kitab-kitab nahwu sorof selain yang saya sebutkan tadi. Untuk selanjutnya yaitu kelas 3 sanawiyah ataupun tingkat ketiga dari kelas sanawiyah, yaitu mempelajari qaidah sani ataupun qaidah lanjutan dari kelas 2 tadi, disertai dengan mempelajari ilmu sorof ataupun ilmu tasrif, yaitu tasrif lugawi. Dan yang selanjutnya setelah itu kita ditambahkan ataupun kita menuju jenjang aliyah. Aliyah itu kalau misalkan di sekolah umum itu SMA ataupun SMK ataupun MA lah yang sudah umum pada masyarakat itu. Selain itu kita itu menuju jenjang yang lebih tinggi, ya, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik untuk yang dihafalkannya. Dan ini adalah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nah, ini berupa takrirat yang harus kita tulis. Akan tetapi untuk mempermudah kita menghafalkan, untuk mempermudah kita membawanya supaya gampang dihafal, kita dirangkum dalam satu
kitab, yaitu kitab ini, yaitu kitab Nadom Majmu'. Nah, jadi di sini tuh ada berpuluh-puluh kitab, akan tetapi menjadi kecil dan menjadi satu, sehingga kita gampang membawa kemana-mana, sehingga kita tidak malas untuk menghafalkannya bagi yang tidak malas. Ya kan? Nah, untuk Alfiyah ini kita tidak langsung memahami semuanya ataupun tidak langsung menghafal semuanya, dikarenakan kitab Alfiyah ini kitab yang tergolong kitab gede ataupun kitab besar, perinciannya yang panjang. Terdapat 1002 nadom di dalam kitab Alfiyah ini. Biasanya ketika tingkat 1 aliyah kita hanya menghafalkan setengahnya saja, dan setelah itu kita dilanjutkan dengan menghafalkan Alfiyah Sani ataupun Alfiyah tingkat kedua di kelas 2 aliyah nanti tahun depannya setelah kita lulus kelas 1. Nah, dan setelah itu, setelah beres pelajaran Alfiyah awal dan Alfiyah Sani, kita diperkenalkan dengan yang namanya ilmu balagoh ataupun mantik, yaitu ketika tingkat 3 aliyah yang mana pelajarannya itu kitab Sulamun Nawarok dan Arud. Di sini saya belum mempelajari pelajaran tersebut, kitab tersebut belum saya pelajari dikarenakan saya masih tingkat 1 aliyah yang mana saya masih mempelajari ilmu Alfiyah Ibnu Malik tingkat awal ini. Dan di samping kita memahami, di samping kita menghafal, kita juga harus menulis, dan menulis tersebut harus ditulis tangan, tidak boleh difotokopi ataupun tidak boleh mencetak kitab kembali. Ini adalah contoh kitab yang saya tulis, yang mana saya itu menulis menggunakan pentul. Pentul adalah suatu alat yang digunakan untuk menulis pada zaman dulu. Mungkin zaman sekarang sudah tidak terlalu masyhur ataupun sudah tidak terlalu terkenal, akan tetapi ini adalah salah satu tanda ataupun salah satu keasrian pondok pesantren. Dan alhamdulillah pada saat ini saya masih menggunakan di pondok pesantren An-Nur Al-Ghazali ini, masih asri ataupun masih digunakan sistem-sistem yang terdahulu digunakan oleh para santri dan para ulama. Ketika kita sudah menulis, kita harus menghafalkan nadom lagi. Kita harus menghafalkan nadom yang akan kita pelajari besok. Apa tujuan dari situ? Ketika kita sudah menulis, lalu kita sudah menghafalnya, walaupun remeng-remeng, dalam arti tidak hafal 100%, kita akan menjadi paham ataupun akan menjadi gampang paham ketika guru menjelaskan nanti. Nah, mungkin ketika guru menjelaskan, memang kita itu tidak tahu apa-apa, akan tetapi ketika lafadz-lafadznya itu sudah paham, sudah kita hafal, maka kita akan lebih dimudahkan dalam memahaminya. Dan tadi adalah pelajaran-pelajaran yang harus kita fahami ataupun yang harus kita ketahui, apa aja sih pelajaran-pelajaran yang ada di pondok pesantren itu. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan kepada kita, entah itu Anda santri ataupun bukan santri. Mungkin ada orang tua ataupun siapapun Anda yang ingin memondokkan anaknya, jadi harus seperti apa sih? Harus seperti gimana sih tahapan-tahapan di pesantren itu? Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu Anda dalam memberikan informasi tentang santri dan tentang pondok pesantren. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya agar channel ini bisa diketahui oleh orang banyak dan insya Allah bisa menjadikan manfaat bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.